Saat Abu Bakar dan Rasulullah berada dalam gua, yang ukuran gua bagi para jamaah yang pernah naik haji atau umrah ke sana tahu persis betapa ukurannya dan betapa dekat mulut gua dengan dunia luar. Saat itu orang Quraisy lalu lalang di mulut gua. Abu Bakar takut, Abu Bakar khawatir, Abu Bakar cemas kalau seandainya orang Quraisy ini menemukan persembunyian mereka di dalam gua, karena dekatnya sangat dekat. Pada saat itu Rasulullah berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi wasi'il fadli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, daimul mulki was sultan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairatuhu min naw'il insan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli al-wafa'i wa sidqi wal ihsan wa ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Seluruh pujian dan segenap rasa syukur tak henti-hentinya kita alirkan ke pangkuan ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama rahmat dan nikmat Allah mempertemukan kita dengan tahun 1445 Hijriah, yang sekarang kita berada di paruh pertama bulan Muharram, tepatnya 9 Muharram 1445 Hijriah. Selawat dan salam senantiasa dialirkan Allah kepada junjungan kita, contoh teladan paling sempurna, idola kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari lembah yang nista kepada makam yang mulia, dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan Islamiyah dan ilmiyah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tunku Imam Syekh yang kami hormati, alim ulama cerdik pandai, guru-guru kita sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kini kita berada di bulan Muharram, tepatnya paruh pertama dari bulan Muharram. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat ini, mari sejenak kita merenungkan hikmah dan pelajaran, i'tibar dan tausiah yang dapat kita petik dari setiap kali kita memperingati tahun baru Islam
yaitu 1 Muharram 1445 Hijriah. Apa yang kita peringati dan i'tibar atau pelajaran yang dapat kita ambil dan petik? Peristiwa terbesar yang terjadi dan menjadi patokan untuk menghitung dan menetapkan kalender Hijriah bukan tanggal lahirnya Rasulullah, bukan pula tanggal wafatnya, bukan pula tanggal pernikahannya, tetapi yang menjadi acuan mendasar untuk perhitungan kalender Islam seantero dunia yang kini dipakai oleh seluruh umat Islam di dunia adalah prestasi, bukan prestis pribadi, tapi prestasi kolektif yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah inilah yang menjadi acuan dan pedoman, panduan dan petunjuk dasar yang paling awal untuk menetapkan tahun baru Islam. Dari sini saja kita diajarkan supaya penghargaan dan apresiasi harus diberikan bukan karena kepentingan dan relasi pribadi, tetapi karena prestasi kerja yang dalam Islam disebut dengan amal salih, amal yang baik, ibadah baik yang mahdah maupun yang ghairu mahdah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua dapat kita petik dari peristiwa yang terjadi sekitar hijrah, di mana pada saat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabat setia Abu Bakar untuk ikut bersamanya hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah dan Madinah hijrah secara fisik dan geografis. Sahabat yang diajak Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Ketika mendengar ajakan itu, Abu Bakar senang luar biasa karena diajak oleh orang yang merupakan kekasih Allah, contoh teladan yang paling sempurna, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menemani beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Saking gembiranya, Abu Bakar pergi ke pasar mencari 2 ekor unta terbaik, lalu disodorkan ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, aku mencarikan 2 ekor unta terbaik yang ada di hadapanmu. Ambillah salah satu ekor unta ini sebagai alat transportasi dari Mekah ke Madinah dalam rangka hijrah. Rasul menjawab, aku tidak akan mengendarai kendaraan yang bukan milikku. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kendaraan unta ini adalah milikmu, aku yang menghadiahkan kepadamu. Ambillah sebagai alat transportasi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kembali Rasul menjawab, aku tidak akan mengendarai kendaraan yang bukan milikku. Lalu Abu Bakar mendesak. Akhirnya Rasulullah mengambil salah satu ekor unta yang ditawarkan oleh Abu Bakar, tetapi beliau membayar sesuai dengan harga pasaran unta pada saat itu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang diajarkan Rasul kepada kita dengan peristiwa ini? Rasul ingin mengajarkan bahwa tidak ada perubahan atau hijrah tanpa pengorbanan, tidak ada perubahan tanpa perjuangan, baik pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, harta benda, bahkan nyawa sekalipun. Kenapa Rasulullah pada peristiwa hijrah tidak menerima hadiah dari Abu Bakar? Padahal sebelum hijrah dan sesudah hijrah Rasulullah biasa menerima hadiah dari para sahabat. Karena Rasulullah ingin mengajarkan bahwa hijrah dan perubahan membutuhkan perjuangan, dan perjuangan membutuhkan pengorbanan. Inilah pelajaran kedua
yang dapat kita petik dari setiap kita memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kejadian seputar hijrah ini mestinya memberikan inspirasi dan pelajaran kepada kita semua untuk senantiasa selektif dalam hidup dan kehidupan kita, selektif untuk menerima hadiah dan menolak hadiah, yang istilah sekarang sering disebut dengan gratifikasi. Jauh sebelum KPK berdiri 1400 tahun yang silam, Rasulullah sudah mengajarkan dengan sangat baik dan elegan tentang bagaimana hadiah diperlakukan oleh seorang pemimpin. Dalam konteks ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pemimpin agama, beliau saat itu juga pemimpin negara. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita petik seputar hijrah adalah pada saat Rasulullah Muhammad SAW tiba-tiba atau sekonyong-konyong diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah, maka dengan penuh keyakinan, tanpa ada keraguan sedikit pun, beliau segera melakukan perintah berhijrah. Dan pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW dikejar oleh orang-orang Quraisy dan ingin dihabisi atas komando Abu Lahab. Beliau bersama sahabat Abu Bakar bersembunyi di sebuah gua yang kemudian kita kenal dengan Gua Sur. Saat Abu Bakar dan Rasulullah berada dalam gua, yang ukuran gua bagi para jamaah yang pernah naik haji atau umrah ke sana tahu persis betapa ukurannya dan betapa dekat mulut gua dengan dunia luar. Saat itu orang Quraisy lalu lalang di mulut gua. Abu Bakar takut, Abu Bakar khawatir, Abu Bakar cemas kalau seandainya orang Quraisy ini menemukan persembunyian mereka di dalam gua, karena dekatnya sangat dekat. Pada saat itu Rasulullah berkata, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan gundah, sesungguhnya Allah bersama kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada peristiwa hijrah, Abu Bakar yang cemas, Rasulullah yang menenangkan. Tapi 2 tahun kemudian, ketika Allah menurunkan ayat agar Rasulullah mengerahkan segenap kekuatan, termasuk kuda-kuda yang ditambat, menyambat saja termasuk lemo-lemo kena kerubun, untuk menghadapi perang dengan orang-orang Quraisy yang akan menyerang umat Islam. Rasulullah melaksanakan perintah untuk mengerahkan segenap kekuatan dan persenjataan serta para prajurit dalam rangka menghadapi tantangan dan serangan orang Quraisy. Saat itu Rasulullah yang khawatir, Rasulullah yang cemas. Jangan-jangan persiapan yang dia lakukan belum sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Abu Bakar mengatakan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Peristiwa yang kedua ini mengajarkan tentang arti usaha dan tawakal. Untuk peristiwa hijrah, perintah Allah secara tiba-tiba ditelurkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan tidak ada waktu persiapan. Tapi Rasulullah yakin bahwa semua akan dilindungi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada kekhawatiran dan kecemasan yang menghantui Rasulullah Muhammad SAW, karena peristiwa yang muncul tiba-tiba ini membutuhkan ketahanan, keimanan dan ketauhidan yang kokoh. Dalam hidup kita sering tiba-tiba datang berita tentang
anggota keluarga dan orang tercinta yang mengalami musibah. Bisa kecelakaan, bisa tabrakan, bisa rumah terbakar, bisa berbagai milik dunia yang kita genggam kemudian hilang dari kita. Tiba-tiba saat itu kita butuh kekuatan akidah, butuh kekuatan iman, butuh kekokohan tauhid supaya kita tak mudah terjatuh saat mengalami peristiwa-peristiwa dahsyat dalam hidup kita, baik itu ujian maupun musibah. Dan inilah contoh yang diperagakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi 2 tahun setelah hijrah, Allah dan Rasulnya mengajarkan kita tentang usaha. Peristiwa hijrah mengajarkan kita tentang tawakal. Jauh-jauh hari sebelum perang terjadi dengan orang-orang Quraisy, Allah menurunkan ayat, memerintahkan Rasulullah untuk menggerakkan segenap kekuatan prajurit dan persenjataan, mengatur strategi dan persiapan perang untuk menghadapi orang-orang Quraisy di jangka waktu yang masih panjang. Di situ ada kesempatan dan waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya, dan disitulah usaha berperan. Antara tawakal dan usaha inilah kita diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk berjalan beriringan dan seimbang. Karena tidak ada satu peristiwa pun, sekecil apapun peristiwa itu, terjadi karena kehendak manusia, melainkan karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering sekali manusia ketika berada di puncak, dia menganggap bahwa prestasi yang dia raih adalah karena keberhasilan dan kesuksesannya, dan menyampingkan kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, saat dia terjatuh dan terperosok dalam lembah posisi yang sangat rendah, dia baru ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa hijrah ini mengajarkan bahwa usaha dan doa, bahwa tawakal dan ikhtiar harus berjalan beriringan dan sinergi. Karena itu kesuksesan dan keberhasilan yang kita raih, sekecil apapun atau sebesar apapun, tidak pernah lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara beberapa pelajaran dan i'tibar yang senantiasa harus kita petik dan timba, agar setiap tahun baru Islam kita peringati, ada sesuatu yang kita ingat, dan ada sesuatu yang sudah kita ingat itu kita amalkan dalam realitas kehidupan kita sesuai dengan kemampuan dan bidang profesi, pekerjaan, posisi dan kedudukan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, kesempurnaan ibadah dan syariat, serta kemuliaan akhlak kita setiap kita memperingati tahun baru Islam, supaya kita pergantian tahun akan menggantikan yang buruk-buruk dengan yang baik, dan yang sudah baik, amal-amal dan ibadah kita jauh menjadi lebih baik kembali. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladhi 'ada al-a'yada wa qarrar nahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yathqulu biha al-mizan fil mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila aswad wal ahmar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi syarafil abkhar wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah
alladzi wasi'al fadli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, daimul mulki was sultan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairatuhu min naw'il insan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli al-wafa' wa sidqi wal ihsan wa ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم طول عمرنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.